Baik, ada sedikit kenang-kenangan dari Umi Kalsum. Semoga bermanfaat sambil dibagikan fotokopiannya. Yuk, sama-sama sekali lagi kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sama-sama alaihi wa ala alihi wa ashabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sama-sama alaihi wa ala alihi wa ashabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah dapat semua fotokopiannya? Kalau ada yang belum, Umi bisa kirimkan nanti lewat WhatsApp. Umi kirim ke Ustadz Musyafa ya ininya. Ya, atau nanti bisa berdua ya. Nanti bisa difoto kopi lagi. Alhamdulillah, berarti jamaahnya meludak. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik Muhammadin al-Arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'i wal ulumi wal hikam, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua YPIAI Yayasan Islam Pendidikan Amal Ihsan, Bapak Haji Muhammad Pian Tanjung,
Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan lahir dan batin kepada beliau dan keluarga besarnya, amin. Allah berikan kepada beliau anak-anak, cucu-cucu yang saleh dan salehah, bakti sama orang tua, berguna bagi nusa, bangsa dan agama, tercapai semua hajat dan cita-citanya, amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Wakil Ketua YPIAI Bapak Haji Mahendra Adinegara SHMKN. Yang kami hormati Pengawas YPIAI Bapak Haji Toto Santoso SH. Bendahara kita, Bendahara YPIAI Bapak Insinyur Haji Rizal Ghazali. Juga yang kami hormati Sekretaris YPIAI Bapak Ustadz Haji Syaifuddin Aman MBA. Yang kami hormati Kabid Sosial YPIAI Ibunda Hajah Dokteranda Sarmiati MM. Juga yang kami hormati Kabid kita, Kabid Ibadah dan Dakwah YPIAI Ustadz Haji Musyaffa Ahmad SQ MPDI. Para ustadz, ustazah, para alim ulama, tokoh masyarakat, para undangan yang tidak bisa Umi sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat Umi Kalsum kepada Bapak Ibu semua, dimaafin kagak ya? Maafin ya Pak, maafin ya Bu, kagak bisa disebutin namanya atu per satu. Karena kalau kita sebutin sampai maghrib kagak kelar kayaknya ini. Ya, luar biasa ya MC kita Kori. Dari tadi Kori Umi sudah dengar. Dari mulai MC Umi sudah dengar dari awal. Korinya ngajinya bagus banget, alhamdulillah ya, apalagi tim hadronya, marawisnya, mudah-mudahan kita bisa contek semua ilmu dari para alim ulama, para ustadz, ustazah ya, apalagi yang baca berjanji ya, kudu kita contek caranya sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Umi Kalsum dari Taman Mini Bambu Apus Jakarta Timur, jam 7:28 udah sampai di mari. Alhamdulillah wa syukurulillah, bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fotokopian yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian, hikmah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Untuk apa?
untuk meraih keselamatan hidup di dunia dan meraih keselamatan hidup di akhirat. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Liman lam yarani wa amana bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik, telah bersabda, beruntunglah orang-orang yang pernah melihatku dan dia beriman kepadaku. Siapakah mereka? Para sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tapi lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi, sampai 3 kali beruntungnya Rasulullah sampaikan, orang yang tidak pernah melihatku tetapi dia beriman kepadaku. Siapakah dia? Wahai Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang meskipun kita belum pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita beriman kepada beliau. Insya alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Semuanya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kembali ke laptop, di fotokopian poin A. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bukti keimanan kita. Sudah tercantum di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Yuk sama-sama kita baca. Diawali dengan ta'awuz dan basmalah. Yuk sama-sama kita ta'awuz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Diulang sedikit dari fattabi'uni.
fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallah, bareng-bareng. Sadaqallahul azim, yang artinya, katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 ini jelas sudah Allah menyampaikan kepada kita, jika kita cinta kepada Allah, maka kita wajib ikutin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sifat-sifat Rasulullah kita ikutin. Siddiq, jujur, berkata benar, kita ikutin, kita contek, kita praktekin dalam sehari-hari. Kalau kita sudah praktekin, jujur, berkata, bersikap setiap hari, dimanapun kita berada, baik sendirian maupun di keramaian, lagi sibuk apalagi senggang, kita tetap jujur, tetap siddiq, berarti kita sudah ikutin apa perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sifat Rasulullah amanah, dapat dipercaya. Ketika ada amanah yang diberikan kepada kita, kita jaga amanah itu dengan baik. Salah satunya adalah al-ummu madrasatul ula, ibu sekolah pertama buat anak-anak kita, karena anak keluarga juga amanah. Oleh karena itu, yuk kita didik, kita arahkan anak-anak kita untuk mengikuti pendidikan agama. Jangan sampai dia kuliah ke luar negeri, ngajinya kagak bisa. Jangan. Jadi dunianya juga hebat, akhiratnya juga selamat. Bahasa Inggrisnya juga pinter, komputer pinter, semuanya pinter, tapi ngajinya juga lancar, pinter. Alhamdulillah. Sifat Rasulullah tabligh, menyampaikan. Jangan ada satupun ilmu yang kita sembunyiin, kagak boleh. Ini fotokopian, ibu fotokopi lagi, ibu bagiin ke teman-teman kita yang kagak hadir, kita bagiin ke keluarga kita yang gak sempat hadir. Itu namanya kita sudah nyontek sifat Rasulullah, tabligh, menyampaikan sebagaimana beliau menyampaikan semua firman-firman Allah yang sudah disampaikan kepada beliau. Insya Allah. Yang keempat, sifat fatonah, cerdas kita. Bagaimana caranya supaya kita cerdas? Kita rajin ngaji. Di mana-mana ada pengajian kita datang, pengajian RT datang, pengajian RW datang, kelurahan, kecamatan, di masjid-masjid kita datang, dicatat, diingat apa yang sudah disampaikan. Makanya Umi fotokopi, entar takutnya ditanyain sama bapaknya, tadi ngaji apaan?
Ya apaannya? Lupa. Namanya juga kita udah umurnya nggak muda lagi. Kenapa kalau umur udah nggak muda lagi apa? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, la 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 la, laksana mengukir di atas air, la 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 la. Enak nggak ngaji sama Umi Kasum? Ada ayatnya komplit, ada hadisnya komplit, ada salawatnya komplit, ada nyanyinya komplit, insya Allah. Lah ini masih 17 Agustus ya, masih Agustusan ya. Alhamdulillah, mesti kudu semangat. Nah, sama-sama kita membaca sholawat Bushro dipimpin anak Umi Aquila Zakiatul Mardiah Esos. Mari sama-sama kita bersolawat Bushro. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر سبحانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Alhamdulillah, enak Bu ada marawisnya. Padahal baru ketemu di sini udah kompak banget ya. Alhamdulillah, karena satu visi misi kita semua yang ada di sini sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kembali ke laptop, balik lagi kita ke makalah poin B. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, yang artinya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya. Tuh Bu, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah itu mesti di atas segala-galanya. Cinta kepada orang tua itu wajib, tapi ada urutannya. Cinta kepada Allah nomor 1, baru cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor 2, baru boleh orang tua, baru boleh anak, baru boleh seluruh manusia, baru seluruhnya boleh. Jangan justru mencintai semuanya melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, itu tidak boleh. Nah, lebih jelasnya
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang punya HP ada paketannya, bisa di searching At-Taubah ayat 24 yang akan dibacakan ayatnya secara murattal oleh Ananda Aqila. Silakan Aqila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan daripada berjihad di jalannya. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu catat At-Taubah ayat 24 itu menegaskan kepada kita. Di sini jangan sampai kita mencintai bapak-bapakmu. Siapa itu? Orang tua kita. Kita memang cinta kepada bapak kita, ibu kita, anak-anakmu. Di sini tuliskan anak-anakmu, saudaramu, pasanganmu. Kita cinta banget sama suami. Boleh, ya, wajib, harus. Tapi cinta kepada suami tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Itu maksudnya. Bukan berarti kita dilarang mencintai suami kita, anak kita. Enggak, bukan itu maksudnya. Ya, anak, ya, suami, keluarga kita yang bapak-bapak, istrinya wajib dicintai, tetapi ada tanda
catatan dari Allah, cinta kepada mereka semua tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali ke laptop poin C. Nah, ini dia. Meraih cinta Allah dengan banyak berzikir. Yuk kita baca bareng-bareng, diawali dengan ta'awuz dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng-bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelaslah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42, Allah memerintahkan kepada kita supaya zikirnya banyak. Kapan aja? Pagi kita baca zikir pagi, entar petang kita baca lagi zikir petang. Nah, itu adalah pagar. Zikir pagi dan zikir petang adalah pagar yang bisa menjaga kita dari segala macam mara bahaya, supaya kita dilindungin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat di dunia, selamat di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, telah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir sama orang yang kagak berzikir itu seperti perumpamaan orang hidup sama orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bedanya orang yang suka zikir sama orang yang males zikirnya itu perbedaannya seperti orang hidup sama orang mati. Dia masih hidup, cuman hatinya mati karena tidak berzikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh dengan banyak kita berzikir, hati kita makin tenang, makin adem. Jadi ayo selepas kegiatan ini jangan lupa lagi, kita terus ingat banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah jangan sampai dunia melulu, tarararat, harta melulu, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Akhirat melulu, ibadah melulu, dunia terlupa, hidupnya merana. Jadikan dunia akhirat bersama-sama, seimbang dunia sama akhiratnya. Baca sama-sama doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Kembali ke laptop. Poin selanjutnya dilihat lagi, yaitu poin E itu sama. Poin E menyampaikan Allah mencintai orang yang mengikuti Rasulullah. Jadi itu udah kuncinya. Kunci masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Kalimat yang hak, dengan kalimat itu kita hidup, dengan kalimat itu kita mati kembali kepada Allah, dan dengan kalimat itu kita akan dibangkitkan lagi dalam keadaan selamat insya Allah. Kembali ke laptop. Poin F. Nah, Allah, tanda Allah mencintai seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, telah bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Hai malaikat Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan itu yang rajin ngaji di Masjid Al-Ihsan, Jakarta Selatan. Amin. Disebutin nama kita tuh sama Allah. Maka hai Jibril, wajib engkau ikut-ikut dengan aku mencintai dia. Enak gak bu? Perintah Allah. Jadi kalau udah Allah cinta sama kita, Allah nyuruh Jibril, hai Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka kau wajib cintain dia juga. Nah, di halaman baliknya ibu tinggal balik, maka Jibril itu mencintai hamba tersebut sesuai dengan perintah Allah. Nah, lalu Jibril menyuruh kepada penghuni langit, para malaikat, hai para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka wahai kalian para malaikat penghuni langit, wajib kalian juga ikut-ikutan mencintai si fulan tersebut. Enak gak bu? Wah, udah kata belece bu, udah. Ya ada referensi gitu, tenang aja itu. Udah kalau begitu udah aman gak? Ya aman. Allah mencintai kita, Allah nyuruh Jibril supaya nyintain kita juga. Nah, Jibril nyuruh seluruh penghuni langit, seluruh para malaikat kudu wajib nyintain kita, ikut-ikutan juga. Nah, kemudian di sini ya dikatakan apalagi, maka penghuni langit pun mencintainya. Kemudian diberikan rasa cinta itu, dihunjamkan di perut bumi, sehingga seluruh makhluk yang ada di bumi ini cinta bener sama kita. Semesta mendukung. Ibu mau rujak, tiba-tiba datang rujak. Enak gak bu? Lah iya, siang-siang begini kok kita makan rujak, enak gak? Ibu baru berdengung dalam hati, ya Allah, siang-siang gini ya, kayaknya habis ngaji di Masjid Al-Ihsan, enaknya kita ngerujak nih. Tiba-tiba nelpon, Assalamualaikum bu, ntar habis ngaji sini ya, datang ke rumah saya siapin rujak. Alhamdulillah. Coba itu, kalau udah Allah cinta sama kita mah urusan beres, udah kagak ada lagi kesusahan lagi, udah. Makanya yang paling perlu kita usahakan di dunia ini, kita raih cintanya Allah. Syaratnya satu tadi, ikutin Rasulullah. Udah ikutin Allah, Rasulullah, selamat deh hidup kita dunia dan
akhirat. Alhamdulillah, insya Allah Bu. Yuk sama-sama bareng-bareng kita bergandengan tangan supaya kita tidak hanya kumpul di dunia ini, tapi juga kita kumpul di akhirat kelak ya, bersama barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Insya kembali ke lab poin G. Dikit lagi habis nih ya, makanya dipoto kopi. Ntar yang nggak dapat WA Umi juga boleh bagiin yang tadi, ntar Umi kirim dah PDF-nya ya, ntar bisa difotokopi perbanyak, dibagiin kemana-mana supaya sifat tabligh, sifat tadi menyampaikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus melahirkan ketaatan. Ayat ini akan dibacakan oleh Ananda Aquila Zakiatul Mardiyah SS. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 sudah jelas menginformasikan kepada kita ada 3 kriteria manusia yang bisa mengikuti uswatun hasanah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Siapakah mereka? Sesuai dengan ayat ini, yang pertama, orang yang bisa mengikuti suri tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, orang yang mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Yang kedua, yaitu orang yang
mempersiapkan datangnya hari kiamat. Orang yang mempersiapkan kematiannya, suatu saat kita semua akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa persiapan kita? Perbanyak amal. Karena kalau sudah kembali kepada Allah, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pendaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, tak ada lagi guna harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Datang masanya, insyaflah diri, selimut putih pemelus badan, tinggal semua yang dikasihi. Berbaktilah hidup sepanjang zaman, tinggal semua yang dikasihi. Berbaktilah hidup sepanjang zaman. Orang yang cerdas, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik, adalah orang yang selalu ingat akan kematiannya. Hari ini bendera kuning di depan gang rumah kita. Suatu saat, siap tidak siap, pasti bendera kuning itu tulisannya nama kita. Sudah siapkah kita? Oleh karena itu, yuk setelah pulang dari maulid dari Masjid Al-Ihsan ini, kita bergandengan tangan bareng-bareng, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling nasihat menasehati dalam kebenaran, dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Insya Allah kembali ke laptop. Wah, udah mau habis ya. Ini poin hak. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik, membawa kepada keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang hadisnya akan dibacakan terjemahannya oleh anak Anda Aqilah Zakiatul Mardiyah Esos. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Beliau menjawab, barang siapa menaatiku, ia masuk surga. Dan barang siapa mendurhakaiku, sungguh ia telah enggan. Hadis riwayat Bukhari.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis riwayat Bukhari ini udah jelas. Semua umatku kata Rasulullah bakal masuk surga insya Allah kecuali yang kagak mau. Nah itu dia. Udah digaransi semua umatku pasti masuk surga. Udah digaransi sama Rasulullah. Tapi kenapa ada yang kagak masuk? Yang kagak masuk surga itu adalah hambaku, umatku yang kagak mau. Siapa orang yang kagak mau? Yang gak ngikutin apa perintah Allah, yang tidak mengikutin apa Rasulullah. Orang-orang yang tidak sami'na wa ata'na, dia dengar di majlis taklim tapi dia sami'na wa asoina, dia dengar tapi dia diabaikan. Insya Allah kita semua yang di sini yang hadir sami'na wa ata'na, kami mendengar semua perintah Allah dan Rasulullah, kita taat, kita patuh, kita ikutin. Apa perintah Allah kita kerjain, yang dilarang Allah kita jauhin. Gampang nggak Bu? Gampang, cuman itu aja. Karena perbandingan hidup kita di dunia sama di akhirat jauh. Satu hari di sini kayak 1000 tahun. Ya di akhirat itu bedanya 1:1000 tahun. Jadi kalau di sana masuk surga enak gak? 1 hari di akhirat sama dengan seperti 1000 tahunnya di dunia. Coba itu, lama banget gak? Lah iya. Tapi na'udzubillahi min dzalik, kalau masuknya neraka, 1 hari di neraka sama dengan seperti rasanya 1000 tahun di dunia. Wah, tersiksa gak Bu? Makanya hidup di dunia ini cuman sebentar. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ali wa ashabi. Jadi pulang dari maulid, kalau ada yang ngajak ribut, diladenin apa dicuekin aja Bu? Cuekin, ngapain diladenin? Lah ada yang pulang dari maulid, ya besok juga belum dimakan, besok masih ditenteng. Ada yang ngajak ribut, dia udah gulung-gulung bajunya di sini. Jangan diladenin. Lah barusan kita bahas sama-sama hidup dunia, cuman langsung aja Ibu ngeliat dia, astagfirullah, gitu aja. Langsung Ibu istighfar. Nah, kayak gitu, ya. Astaghfirullah minal khotoy. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kembali ke lab, habis sudah poin I. Nah ya, doa agar mendapatkan cinta Allah dan Rasulullah SAW. Yuk kita baca bareng-bareng. Terakhir ini soalnya 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Sama-sama artinya, ya Allah,
sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta terhadap amal yang mendekatkanku kepada cintamu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita baca nih doa ini, kita minta supaya kita mendapatkan cintanya Allah. Nanti Allah nyuruh Jibril untuk cintain kita. Jibril menyuruh seluruh penghuni langit untuk mencintai kita. Lalu rasa cinta itu dihunjamkan ke bumi. Seluruh orang yang di bumi ini dan makhluk-makhluk lainnya semuanya ciptaan Allah jadi cinta sama kita. Insya Allah, ya, luar biasa. Di sini sesuai dengan An-Nisa ayat 69, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Enak gak Bu? Enak banget. Bareng sama para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya teman. Makanya hati-hati milih teman. Ya, pilih teman yang rajin ke ngaji, kita ketularan ngaji. Ya, dekat sama ustadz-ustazah kita ketularan, ya, supaya kita masuk surga. Ya, alhamdulillah. Salawat tibbil qulub bareng-bareng dipimpin Ananda Aqila Zakiatul Mardiah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatin abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, fotokopian kita sudah habis kita bahas. Umi sehari-harinya mengajar menjadi dosen ilmu dakwah dan retorika di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ketua Yayasan Anak Yatim Piatu Du'afa, founder komunitas anti riba Hijrah Berkah Community. Ada Facebook Umi, berteman Bu, ya, Minang Zika Zunduan. Ada TikTok Umi, ibu-ibu ntar ada di TikTok Umi nih, Umi Kasum Minangsi, itu isinya tentang ceramah-ceramah Umi, ya. Ada juga TikTok Umi Kasum Center ada. Ada juga kedai Umi Kasum, ya. Kedai Umi Kasum untuk apa? Ya, untuk di sini kita usaha dunia dan akhirat. Yang mau tas seperti ini tinggal klik di keranjang kuning Umi. Lah, ibu-ibu ya, supaya kita bisa bayar seragam, bener gak? Lah iya, ibu bikin video kalau mau ke Masjid Al Ihsan. Hai guys, yang mau samaan kerudungnya sama aku di klik keranjang kuning ya. Aku mau ngaji nih. Nah, pulang dari ngaji ada yang check out. Dapat nggak duit? Dapat duit, alhamdulillah, insya Allah. Ada nomor WA Umi, nanti bisa di WA kalau mau ngobrol-ngobrol. Di sini banyak banget jamaah Umi
yang sudah lama tidak berjumpa, wajah-wajahnya mitandain. Lagi ngomong lihat mukanya, kaget ya ada ibu ya. Hadir banyak banget ya. Salam kangen buat ibu-ibu semua, entah kita foto bareng ya. Umi hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Kalau ada kata-kata sikap yang kurang pas, mohon dimaafin ya Bapak, maafin ya Pak, maafin ya Pak, maafin ya Bu ya. Wa qad yurja lijar isaifi fur'un wala fur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih kan ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Umi mohon maaf lahir dan batin, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafin kagak ini ya? Maafin ya, semoga kita bisa bertemu lagi dalam situasi dan kondisi yang lebih baik lagi. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.